religius tapi nggak bermoral cuy. Ya, kita hidup di zaman yang unik dimana semua orang bisa rajin ibadah tapi tetap korupsi, nipu juga, terus nyinyirnya kagak udah-udah tot. Hari ini kita bahas kenapa sih banyak orang kelihatan religius tapi kelakuannya bikin umat beragama malu. Disclaimer dulu ya tot, ini bukan tentang agama tertentu, gue bukan ateis, gue juga orang beragama, cuman ini tentang fenomena manusia yang pakai agama buat topeng doang tot. Oh ya, buat lu yang suka konten bahas isu sosial dengan pembawaan santai, lu bisa subscribe ya cuy ke sini. Video baru bakalan upload seminggu sekali tot, paling dikit. Oke lanjut. Jadi apa itu religius? Religius secara umum merujuk pada sikap, perilaku, atau identitas seseorang yang mencerminkan keterikatannya terhadap agama tertentu cuy. Nah, religius ini ada beberapa tipe. Kayak contoh, 1. Religius tipe sosial. Nah, religius ini secara sosial tuh gampang banget kita lihat ya cuy. Kayak contoh dia pakai pakaian khas dari agama. Contohnya gamis, kerudung, peci. Terus juga dia ada atributnya ya. Kayak contoh tuh stiker, tasbih, terus kalung salib. Belum lagi kadang bahasa tubuh atau gaya bicaranya doi itu sering banget nyebut nama Tuhan cuy. Cuman religius model ini gampang lah kelihatannya karena secara visual sudah mencerminkan orang yang religius. Nah, tipe kedua religius secara ritual. Biar cepet intinya mah, doi secara rutinitas tuh rajin lah ke tempat ibadah, ikut kegiatan agama, terus ikut aturan agama juga cuy. Religius model ini fokusnya ke taatan ritual dan biasanya emang gak rese sih orang-orang kayak gini gitu. Dan yang terakhir tipe religius secara simbolik dan status sosial. Ya, ini gak semua orang beragama bisa dapet, tapi model kayak gini tuh contohnya punya status di agama cuy, kayak ustadz, pastor, terus habib. Intinya mah dia tampil di publik sebagai wajah dari agamanya cuy. Nah terus gimana tuh bang kalau moral? Nah gampang ya cuy, moral adalah standar baik buruknya dalam perlakuan manusia terhadap sesama. Kalau religius itu soal apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, maka moral itu soal apa yang kamu lakukan terhadap manusia dan lingkungan lo cuy. Moral itu tentang etika, kayak contoh gak mencuri, gak nyakitin orang lain, sama menghargai perbedaan tot. Sekali lagi, menghargai perbedaan. Tapi bukan cuma etika, ada juga tuh namanya empati. Empati itu kayak lu mampu ngerasain penderitaan orang lain cuy, terus mau ngebantuin orang meski itu gak wajib gitu. Terus juga lu gak lihat benar atau salah dari aturan, tapi dari hati lu tot. Jadi kenapa sih bang religius dan moral tuh harus seimbang? Oke, jadi gua bagi jadi dua bagian ya cuy, biar gampang aja tot. Kayak 1, orang religius tanpa moral bakal jadi kayak gini cuy. Orang bisa merasa suci dan benar, padahal mereka tuh sering banget nyakitin orang lain cuy. Belum lagi fanatisme buta. Kayak dia tuh dengan gagah percaya diri bilang, aku membela Tuhan, jadi aku boleh menindas orang kafir. Jadi religius tuh kayak topeng ego dan kesombongan doi doang cuy. Contohnya apa tuh bang? Ya, dia rajin ke tempat ibadah tapi korupsi, terus hafal ayat-ayat kitab suci tapi suka memaki. Anjas. Nah, kalau nomor 2, moral tanpa religius. Bisa jadi kayak gini ya. Asal aku nggak nyakitin orang-orang, semua boleh lah aku lakukan. Terus belum lagi, kadang doi kagak punya tuh nilai abadi yang dijunjung. Semuanya jadi kayak abu-abu cuy. Terus juga doi tuh kehilangan kedalaman makna hidup atau tujuan akhir cuy. Contoh, orangnya baik, dermawan,
dermawan juga, pemaaf, tapi hidupnya kosong, nggak punya arah spiritual cuy. Oh iya bang, bisa nggak sih kasih contoh nyata tentang religius tanpa moral? Oke cuy, gua kasih contoh ya. Gini nih, penceramah penuh dengan kebencian. Ya, isi dari ceramahnya bukan penuh kasih sayang cuy, tapi penuh kebencian ke umat agama lain bahkan. Terus rajin ibadah tapi suka fitnah dan gibah. Ya, habis ibadah di jalan pulang ketemu temen malah gibahin orang toh. Terus belum lagi mereka tuh kadang pakai unsur agama untuk membenarkan tindakannya cuy. Ya apapun kalau dia melakukan kesalahan selalu aja pakai tembok menurut tafsiran ini, menurut ayat ini begini. Contohnya bang, ya banyak lah tuh. Ya sebenarnya sih ada beberapa faktor ya cuy. Kenapa sih orang pengen kelihatan religius gitu? Kayak satu, validasi sosial. Ya orang-orang itu pengen banget gitu dianggap sama masyarakat tuh dia orang religius cuy. Biar apa tuh bang? Ya sebenarnya biar dapat kemudahan aja sih toh. Kedua, branding sosial media. Oh iya, banyak tahu orang yang pengen gitu dianggap religius di sosial medianya cuy. Biar apa? Ya biar didengar lah tuh. Hehehe. Tiga, mencari kekuasaan atau massa. Ya lu bisa kok bawa sampai ribuan, bahkan kemarin ya yang belum lama itu cuy, yang sempat viral 3 juta orang katanya. Yang harus dilakukan sama umat beragama itu bukan cuma religius atau bermoral doang cuy. Karena agama itu harus mengajarkan cinta kasih, bukan kekerasan, apalagi permusuhan. Terus menjaga hati biar orang-orang agak ada yang lu sakitin cuy. Jadi setelah gua menganalisa ya cuy, sebenarnya tuh ada gitu dampak buruk dari fenomena ini cuy. Kayak contoh gini, masyarakat tuh bisa hilang kepercayaan sama tokoh agama cuy. Terus anak muda bisa makin skeptis tentang agama. Belum lagi ada nanti di masa depan mungkin muncul kelompok anti agama cuy. Bahkan mungkin sekarang udah ada, gua kagak tahu juga sih. Dan yang terburuknya aja deh cuy, agama jadi bahan olok-olokan doang tot. Mungkin Tuhan gak butuh lo terlihat suci, tapi jadilah manusia yang bermoral dan religius. Jadi pesan moralnya tuh apa bang? Ayo kita belajar, jangan cuma agama doang, tapi lu bisa belajar ilmu-ilmu duniawi cuy. Karena sesungguhnya tunjukkanlah imanmu bukan dari status sosmed aja. Karena umat lain atau ateis itu nggak baca kitab-kitab kalian cuy, tapi yang mereka lihat itu kelakuan umat agama itu cuy. Apalagi di zaman sosial media ini informasi ada di mana-mana, jadi takutnya cuman karena segelintir orang wadidaw ini semuanya jadi kena gitu. Jadi intinya apa sih bang? Ya minimal subscribe lah jingan.